Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada, terkhusus yang berada di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh, sebuah program yang tentunya akan mengulas sukses story tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan salah satu tokoh asal Yogyakarta, tepatnya dari Bantul, yakni Pak Didi Ahmadi ya Pak ya, mohon izin, yang merupakan Ketua Paguyuban Warkaban atau Keluarga Bantul. Nah, kebetulan sekarang kita sedang berada di kediamannya yang berada di daerah Depok, Jawa Barat. Dan sudah hadir sekali lagi bersama saya ada Pak Didi. Apa kabar Pak Didi? Terima kasih, Siap. Mas. Baik Senang Pak. sekali ini saya dapat kesempatan. Siap, baik. Pak Didi, sebelum berlanjut mengenai saya bertanya-tanya tentang kehidupan Pak Didi, mungkin boleh diperkenalkan kepada pemirsa Antv mengenai soal profesi Pak Didi ini sekarang seperti sebagai apa, selain tentunya sebagai Ketua Paguyuban Warkaban, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ANTV dimanapun berada, khususnya ANTV Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Didi Ahmadi, Ketua Umum Paguyuban Warkaban, warga Kabupaten Bantul. Saya lahir 31 Mei 62, jadi sudah menjelang 60 tahun. 60 tahun, Pak. Siap, betul. Jadi perjalanan saya juga berlika-liku juga, meskipun ya tidak sebegitu dasarnya dibanding yang lain, ya, tetapi barangkali juga bisa sedikit diceritakan kepada pemirsa, barangkali nanti bisa diambil manfaatnya. Betul, betul. Baik, baik. Saya dulu lahir di Rukeman, Taman Tirto, Bantul, Kasihan Bantul, sebelah utara, daerah utara. Kemudian setelah umur 3 tahun saya ke Ketanggungan, ke kota Jogja. Dan kemudian setelah kelas 2 SD, naik kelas, terus pindah ke kampung, di desa Samparan, dan sekolah di SD Tegalayang 1, Muhammadiyah, Pandak Barat. Jadi masa kecil saya sampai SMP itu, ada 3 tempat, lahirnya di Rukeman, kemudian sedikit besar, dari balitanya di Ketanggungan, kemudian masa-masa SD, SMP ada di Tegalayang, dan juga SMP ada di daerah Sate. Daerah Sate. Memang latar belakang keluarga Pak Didi seperti apa, Pak? Kok bisa berpindah-pindah begitu? Apakah mungkin keluarganya Jadi kalau yang pindah-pindah itu kan karena pertama saat saya dilahirkan itu, ibu saya ngajar di SD Ngebel, Taman Tirto, jadi agak ke Bantul, Barat Laut. Ya. Nah kemudian ya, ayah saya mengikuti di situ, dan kemudian kontrak di sebuah rumah, tempatnya Pak Sidik namanya. Jadi saya cukup disayangi oleh keluarga itu, karena keluarga itu saat itu belum punya cucu. Nah saya dianggap menjadi cucu pertama dari keluarganya Mbah Sidik, bapaknya Pak Sidik. Nah disayang-sayang gitu kan. Nah baru kemudian adik saya, tanda petik yang putranya Pak Sidik itu, lahir. Namanya Mas Joko Surono. Saya barusan ketemu Pak Joko Surono, sekarang menjadi Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Bantul. Jadi baru ketemu saja. Baik, baik. Sudah lama sekali berarti, Pak? Iya, sudah lama sekali. Baru dengar-dengar, baru kontak-kontak SMS, tapi ketemu baru saja. Gitu. Siap, siap. Nah, Pak, berarti latar belakang keluarga, kalau misalkan di Ibu Bapak ini pengajar berarti ya? Ya, ayah saya itu ya ada pengajar, tokoh masyarakat bergerak di sektor Muhammadiyah, kemudian pernah menjadi ketua pengadilan negeri. Ibu saya guru SD dari dari SD Ngebel Taman Tirto itu, kemudian pindah ke SD Gumulan 2 Pandak. Gitu. Baik, baik. Nah latar belakangnya seperti itu. Iya, jadi bisa dikatakan sebagai keluarga latar belakangnya keluarga inilah Pak ya, keluarga pendidik lah ya, seperti itu ya. Siap, siap. Nah, Pak Didi berbicara apa mungkin namanya gara-gara Didi juga Pak? Ya, jadi gini bisa jadi gimana ceritanya? Jadi karena orang tua saya itu tadi guru dan juga pendidik, tokoh masyarakat yang suka memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat, itu menyebutkan Didi itu, Didi Ahmadi itu supaya orang-orang mendidik saya. Ahmadi supaya menjadi orang yang terhormat, gitu. Maksudnya orang yang berbudi baik. Gitu. Jadi
nama ini disebut nama Didi Ahmadi itu supaya masyarakat tolong dong mendidik anak itu supaya menjadi terhormat, supaya karakternya baik dan lain sebagainya. Siap. Berarti ada historisnya juga, Pak ya? Termasuk kepada yang lain-lain. Jadi keluarga guru ini kan jadi tradisi yang bagus ya, maksudnya kepada siapapun kita mesti harus terus belajar dengan panjenengan, dengan teman-teman yang lain. Dan setiap orang yang ketemu, saya selalu untuk menggali kira-kira apa yang bisa saya dapatkan ilmu dari orang lain. Orang lain, siap. Nah, Pak Didi, lalu ketika masih bersekolah SMP dan juga SD di Bantul, pada masa SMA itu dihabiskan di mana, Pak? Apakah masih di Bantul juga di Jogja atau bagaimana? Saya setelah lulus SMP Santen, saya ke SMA 1 Jogja, sudah pindah ke kota. Gitu. Jadi ibaratnya wong desa sekolah nang kutho. Jadi transisi juga kultural juga ya. Betul. Merasa juga relatif minder juga, apalagi tidak sekaya semampu orang-orang kota kan. Jadi ya katakanlah kalau misalnya kelompok pergaulan itu saya outsider. Sebenarnya lebih banyak nanti berkembangnya tidak di komunitas pelajarnya, mempelajari studi grup dan lain sebagainya. Tapi lebih banyak bergerak belajar bersama masyarakat. Betul. Nah, berarti ketika sekolah dari Bantul menuju ke kota Jogja itu apakah bolak-balik rumah atau mungkin ngekos di Jogja? Ngekos saya kos di Tegalsari, Kuncen. Jadi sebelah utara SMA 1 Jogja kan di Kuncen. Kemudian situ ada Pasar Hewan. Nah, situ sebelahnya di situ ada Tegalsari namanya. Siap. Berarti SMA sudah ngekos begitu, Pak ya? Iya, sudah. Itu bagaimana kehidupan Bapak waktu itu ngekos? Apakah menghematkah atau mungkin dana tetap dikirim sama orang tua? Jadi kan ya saya ini keluarga besar. Saya 13 bersaudara. Waduh. Pada saat itu entah saudara saya sudah berapa gitu ya. Tapi juga merasakan sebuah suasana yang penuh prihatin. Misalnya baju juga terbatas, ya kan. Kadang-kadang nyucinya pun tidak sesering yang dicucikan oleh pembantu dan sebagainya kan. Jadi tampilan-tampilan saat itu juga seadanya, ya kan. Ya gitu. Siap. Nah, ketika masih zaman-zaman sekolah, Pak, terutama pas SMA, apakah mungkin Bapak juga aktif berorganisasi bersama rekan-rekan atau mungkin itu tadi lebih memilih berkegiatan sosial misalkan dibanding sama bergaul dengan rekan-rekan sesekolah begitu, Pak? Jadi saya kalau di kampung, maksudnya setelah di kota, pada saat itu ada organisasi pelajar, namanya Pelajar Islam Indonesia. Jadi saya banyak berorganisasi lewat kegiatan kemasyarakatan di luar sekolah melalui organisasi Pelajar Islam Indonesia. Itu dilakoni dari kelas berapa tuh, Pak? Jadi sudah kelas 1 atau mungkin kelas 2 sudah ikut kegiatan kalau itu waktu itu di Jalan Kiai Ahmad Dahlan di JKU, Jalan Kesejahteraan Umat itu di dekat Kauman sana. Saya sudah ikut di situ. Siap. Pernah juga menjadi pengurus, menjadi waktu itu pengurus komisariat PII Biro Brajan Utara. Baik. Nah, memang untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri seperti apa? Mungkin boleh diceritakan begitu? Jadi ya biasanya diskusi-diskusi, juga kadang-kadang ikut konferensi daerah untuk pengurus-pengurus yang lebih tinggi, kemudian juga pengajian-pengajian gitu. Jadi alhamdulillah ketika saya di kampung, di desa, sejak SD sampai SMP lebih banyak di masjid. Betul. Karena ya saya mencari hiburan bersama teman-teman hampir sekitar 60% saya tidur di masjid. Wah, kalau zaman dulu emang enak, Pak ya, tidur di masjid. Kalau sekarang udah nggak bisa, Pak, dikunci terus ya. Sekarang kan dulu TV pun terbatas ya kan, nonton setelah dari halaman masjid Baitur Rahman itu ke sebelah utaranya, sebelahnya punya TV, kita nonton di situ. Siap. Atau mungkin kalau perlu jalan ke mungkin 1 kilo lagi ke daerah Serandaan, baru bisa nonton TV. Ya. Itu pun hitam putih waktu itu. Benar. Ya baik, nah pemirsa ANTV jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Didi Ahmadi. Jadi kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa ANTV, kita kembali di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Pak Didi Ahmadi, dan tadi kita sudah berbincang mengenai soal masa kecil beliau ketika masih berada di Bantul, baik masa
SD, SMP maupun juga SMA yang sudah berpindah ke kota Yogyakarta dan aktif tentunya di organisasi pelajar Islam Indonesia. Nah, Pak Didi berbicara mengenai soal setelah lulus SMA, apakah Bapak pada saat itu langsung melanjutkan kuliah kah atau mungkin berkelana dulu begitu, Pak? Iya. Saya pada saat SMA dengan kondisi yang saya ceritakan tadi dengan penuh keprihatinan itu kan agak minder. Betul. Tapi kemudian ada teman saya yang memberikan informasi kalau ada perguruan tinggi yang memberikan beasiswa. Itu di STAN ya. Jadi akhirnya saya di tengah-tengah kegalauan saya, kegalauan itu karena memikirkan juga adik-adik saya itu berkembangnya kan. Nah, saya kemudian sekolah ke STAN itu. Meskipun saat Skalu, ujian masuk perguruan tinggi itu saya diterima di Fakultas Kedokteran yang sempat membuat kecewa ayah saya. Waduh, ini apa namanya, sudah orang susah-susah kalau masuk Fakultas Kedokteran. Lebih mahal lagi biayanya. Kalau ganti pun bisa 100 juta gitu kan untuk kursinya. Tapi saya milih di STAN. Saya waktu itu tanya ke nenek saya, Mbah, enak jadi dokternya manusia apa dokternya duit? Dokternya perusahaan gitu kan. Nah, saya pilih sakarepku gitu kan. Jadi saya akhirnya itu tadi dengan mempertimbangkan beban keluarga adik saya yang cukup banyak, akhirnya saya lebih cenderung untuk melanjutkan ke sekolah tinggi akuntansi negara. Akuntansi negara, Pak. Dari latar belakangnya saya akuntansi, ada D3 sampai D3 di STAN, kemudian melanjutkan ajun akuntan di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jawa Timur selama 3,5 tahun. Kemudian pindah lagi melanjutkan D4 ke Jakarta sampai 87 sampai 91. 91 akhir saya kuliah ke luar negeri ke Universitas Wollongong. Oh, siap. Nah, ini yang menarik, Pak. Berarti semasa kuliah tadi sudah beberapa kali istilahnya melanjutkan pendidikan, Pak ya? Jadi dari mulai D1 yang di Jogja dulu D3 di STAN. D3 di STAN, lalu pindah ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur praktek kerja, kemudian D4-nya di Jakarta lagi. Jakarta, baru terus habis itu ada peluang kuliah ke luar negeri. Baru ke luar negeri. Wah, luar biasa sekali. Nah, berarti pada saat itu memang juga bisa dikatakan beasiswa juga, Pak, pada saat melanjutkan pendidikan tersebut. Ya, kebetulan pemerintah saat itu ingin memperbanyak angkutan yang berkualitas gitu, program Kementerian Keuangan dengan bantuan hutang luar negeri, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah ke Australia. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini yang menarik, Pak Didi. Ini berbicara mengenai soal kehidupan ketika di Australia. Bagaimana Liku ceritanya? Dari anak kampung gitu kan, yang sebetulnya pasti nggak pernah punya mimpi, Pak, ya, untuk sekolah di luar negeri. Seperti apa begitu, Pak, kesannya? Jadi kalau sewaktu masih di Surabaya, saya itu kan tanda petiknya suka tahajud ya. Iya. Suka tahajud, memikirkan masa depan saya. Betul. Jadi saya punya harapan, kalau bisa mohon perkenan ya Allah saya bisa keluar negeri dan berikan kesempatan jadi pejabat tinggi di negeri ini gitu. Mudah-mudahan dengan status jabatan tinggi itu saya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu doa waktu di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Praktek kerja, betul. Praktek ajun akuntan. Akuntan, siap. Nah, alhamdulillah yang S2 itu terkabulkan. Kalau yang pejabat tinggi, nanti setelah beberapa tahun. Oh, siap. Nanti kita tapi ya itu tadi. Tidak direncanakan bahwa saya akan ke sana enggak, tapi mengalir yang kemudian Allah mengabulkan permohonan doa. Permohonan Bapak. Gitu. Baik. Nah, lalu bagaimana kehidupan di Australia? Berapa lama waktu itu, Pak? Di Australia saya hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Jadi kursus bahasa, pre-course Inggris itu di Australia University, South Australia University, kursus bahasa Inggris. Sekitar 6 bulan, kemudian sekolah ke Wollongong, dan kemudian di situ belajar biasa, terus kemudian juga partisipasi sosial kemasyarakatan bersama masyarakat Indonesia yang ada di Wollongong, terutama pelajar-pelajarnya. Gitu. Dan itu sangat terkesan sekali di Wollongong, karena daerahnya itu terpencil tapi indah gitu. Oh, baik. Kalau dari Sydney sekitar 80 km nanti Mas bisa merasakan gitu ya sensasinya. Sensasinya. Di sini bukit, hutan-hutan, terus di bawah sana
laut. Laut, wah luar biasa sekali. Jadi ya. kan lagi pertama pasti terkesan banget. Terkesan sekali begitu Pak. Lalu kehidupan ketika Bapak di Australia seperti apa nih? Jauh dari keluarga, terutama karena dari kalau misalkan mungkin keluar Jogja, bisa dikatakan masih bisa bolak-balik lah Pak. Ini kalau misalkan di Australia gimana? Mungkin ada homesick juga kah atau bagaimana gitu? Kalau saya kebetulan juga banyak aktivitas. Kalau kalau akhir pekan, saya ke Sydney. Ke Sydney main atau main ya? Misalnya di sana kan ada kampung Muslim di Lakemba, ya. Baik. Banyak tuh teman-teman Islam jamaah istilahnya apa itu yang Khurj itu. Jamaah tabligh ya. Betul. Saya banyak ke Lakemba situ, dengerin nasihat-nasihatnya gitu. Siap. Jadi istilahnya nggak pernah berhenti berkegiatan lah Pak ya, walaupun di sana begitu. Jadi nggak terlalu kangen rumah banget begitu. Nah berarti lulus dari Australia tahun 91 Pak? 94. Oh 94. 91 kan terus kemudian kursus bahasa Inggris. Dari kira-kira pertengahan 92 saya masuk perguruan tinggi di Wollongong. Nah kemudian 2 tahun ada di Wollongong itu, dari 94 saya selesai. 94 selesai. Nah pada saat itu langsung pulang ke Indonesia, langsung bekerja atau bagaimana perjalanan? Langsung kembali ke BPKP lagi. Oh iya betul. Saya di Putih Khusus yang biasanya menangani investigasi kasus-kasus dan lain sebagainya. Nah itu mungkin boleh ceritakan seperti apa Pak perjalanan proses pekerjaan Bapak waktu di sana tahun 94 begitu? Jadi kalau yang 94 itu kan ada yang di pemeriksaan pajak gitu kan, dengan waktu itu program Karexpak. Terus ada lagi waktu itu pemeriksaan pendapatan pajak pembandungan 1, bekerja sama untuk memeriksa pajak reklame, pajak hiburan, pajak pendapatan yang di hotel-hotel gitu di DKI. Jadi sempat juga ada beberapa saat saya di pemeriksaan. Siap. Berarti memang dari pas sepulang dari Australia itu langsung menetap di Jakarta begitu, bekerja di Jakarta begitu Jakarta ya? terus. Siap. Jadi sejak 80 sudah ke Jakarta terus. Meskipun tadi ada pindah-pindah berbagai daerah ya. Nah, cuman masalahnya kadang-kadang yang saya rasakan kan dalam transisi kultur budaya seperti itu dari desa ke kota, belum sempat tanda petik menguasai diri, menguasai keadaan, sudah pindah. Kemudian saya dari SMA pindah lagi ke Jakarta, ya kan? Belum cukup menguasai tanda petik yang beradaptasi dengan sepenuhnya, pindah lagi ke Surabaya, pindah lagi. Jadi ya maksudnya itu selalu beradaptasi terhadap lingkungan gitu. Terlalu cepat tapi ya mungkin ya. Iya. Coba kalau misalnya agak lama kan mungkin sudah kenal banyak orang atau mungkin istilahnya punya relasi yang cukup kuat lah mungkin ya dengan sekitar Pak ya. Siap. Tapi ya bagaimanapun saya di berbagai tempat tetap mencari komunitas untuk sebagai tempat berkomunikasi komunikasi sosial. Baik. Nah, pemirsa Antv, jadi nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya tentang bagaimana akhirnya Mas Dikni bisa terpilih menjadi tentunya Ketua Paguyuban Warga Kabupaten Gunung Kidul dan juga seperti Warkaban. Warkaban, Bantul ya Pak. Maaf, mohon izin. Warkaban. Nah, nanti kita akan kembali lagi tentunya selepas periode berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentunya masih bersama dengan Pak Didi Ahmadi dan tadi beliau sudah bercerita tentang bagaimana proses perjalanan setelah lulus SMA lalu berkuliah sampai dengan keluar negeri juga dan akhirnya pulang ke Indonesia menjadi salah satu orang yang bisa dikatakan punya posisi penting Pak ya waktu itu di tentunya di KPPU dan juga di BPKP. Iya betul. Nah mungkin boleh cerita sedikit Pak bagaimana perjalanan proses Bapak ketika tentunya menjadi katakanlah tanda kutip pejabat begitu Pak prosesnya kan bisa dikatakan dari kampung nggak nyangka juga gitu kan tiba-tiba menduduki posisi yang bisa dikatakan begitu strategis. Seperti apa mungkin ceritanya Pak? Ya jadi kalau yang dari STAN itu memang akan dialokasikan ke Kementerian Keuangan khususnya BPKP. Itu sudah jadi rancangan desain dari pemerintah. Jadi saya lulus masih sekolah pun saya sudah menjadi PNS kelas 2. Jadi sudah ada beasiswa. Jadi selain gratis buku-buku. Jadi waktu kelas 2 sudah suka ngambil dana di Lapan Banteng. Waktu itu gajian ya kan. Iya sudah jadi CPNS calon CPNS siap. Nah, terus kan saya ditempatkan di Jawa Timur, kebanyakan saya meriksa ada proyek pemerintah, Berantas Habib Raya. Tapi kebanyakan baca lembaga-lembaga keuangan. Jadi misalnya di
bank-bank budaya, BRI dan lain sebagainya, Jasa Raharja dan sebagainya gitu. Jadi banyak di lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan. Memang ada ya koreksi-koreksi audit ya. Misalnya waktu memeriksa di sebuah PT BUMN ya, ya ada koreksi audit yang saya sampaikan sebagai temuan tim gitu kan. Jadi itu biasanya yang kita lakukan ketika melakukan audit, mendapatkan temuan-temuan audit yang dibincangkan akhirnya ketua tim, supervisi dan kabitnya dengan pimpinan proyek atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Itu masih awal-awal sebagai ajudan akuntan. Iya. Nah kemudian pindah ke Jakarta kan sempat beberapa saat untuk memeriksa tadi pajak pembangunan satu dari hotel-hotel itu kan dan juga restoran. Ada yang temuannya cukup besar juga di hotel tertentu. Kan kecenderungannya, mohon maaf ya, dulu Dispenda kan tidak banyak akuntannya. Betul. Jadi ngebond bahasanya itu kerjasama dengan BPKP untuk menemukan berapa potensi pajak yang mestinya harus disetorkan kepada keuangan negara. 10% dari omset kan. Tapi tidak mudah untuk ngitung omset itu. Ya kan, apalagi nggak ada pembukuannya, nggak ada kas registernya gitu kan. Catatan akuntansi juga mungkin tanda petiknya ada sulapan gitu kan. Ya itu kita temukan. Siap. Ya mudah saja sih kontrol cek karena mungkin kalau orang-orang yang tidak memahami akuntansi kan sulit ya. Betul Pak. Kalau kita kan langsung mudah, akunnya mana langsung dicari. Ketahuan ya. Kalau perlu dikontrol cek dengan buku-buku apa yang ada di perusahaan gitu. Siap. Nah kemudian sempat juga setelah itu ngajar di STAN, di UI, Fakultas Extension UI. Nah kemudian sempat itu fit and proper ke anggota DPR. Zamannya Pak Anwar Nasution itu. Siap. Gimana cerita bagaimana Pak? Jadi kan ya waktu itu masih Komisi 9 kan. Bukan 11 sekarang. Jadi waktu itu ada peluang ya saya mencoba aja. Mencoba lapor ke BPKP. Nah, sambil kemudian saya mau mengikuti fit and proper anggota BPK. Tentu saja dengan pengalaman yang masih muda ya. Belum tahu relasi-relasi kebijakan politis dan lain sebagainya gitu kan belum sampai ke situ ya. Waktu itu hanya didukung oleh 2 fraksi aja. Siap. Nah setelah di situ sempat terjun swasta, menjadi pedagang farmasi, ada BPF yang saya punya. Tapi 1,5 tahun akhirnya nggak kuat juga. Ternyata kompetisi di sektor farmasi itu begitu tinggi ya. Betul. Nah, akhirnya nggak lanjut. Terus ada kesempatan menjadi staf ahli panitia anggaran DPR. Terus itu 2005 sekitar itu. Terus 2007 alhamdulillah saya lolos fit and proper di Komisi 6 untuk masuk sebagai anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU Pak ya. Dan kemudian selama 5 tahun dari 2007 sampai 2012 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mungkin di situ ya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar juga ya, Carrefour, kemudian Temasek, kemudian apalagi General Electric yang menguasai jalur kereta itu. Boleh nggak ini dibuka untuk kompetisi kepada perusahaan penyuplai sarana-sarana berkereta apian gitu. Nah, itu. Misalnya Carrefour juga gimana ininya treatmentnya terhadap pengusaha kecil dan sebagainya. Nah itu kajian-kajian yang terkait dengan kebijakan persaingan usaha saya waktu itu cukup intens di situ selama 5 tahun. Nah kemudian setelah selesai dari KPPU saya masuk ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Saya bukan orang TI atau telekomunikasi ahli telekomunikasi, tapi lebih banyak kepada kemampuan saya waktu pengalaman saya di KPPU yang dari ilmu menata bisnis, menata industri itu, kemudian saya bisa terus serta menata industri telekomunikasi, memberikan saran-saran ya. Siap. Bagaimana merger akuisisi yang terjadi di XL Axis, kemudian juga ada penyehatan bagi Telkom dan sebagainya itu. Nah sekarang alhamdulillah industri telekomunikasi sudah bagus. Sudah bagus, betul. Kan? Siap. Nah waktu awal-awal kalau di waktu KPPU kan
bisa itu menekan harga. Iya. SMS kan dulu 150 Iya. yang antar atau itu chatting. Nah, sekarang kan turun Bener, kan. bener, Pak. Jadi itu salah satu peran dari teman-teman KPPU untuk menyehatkan industri. Industri gitu. Jadi ya memang, banyak bukan kartel juga ada. Kartel banyak, Pak. Terus ada persekongkolan tender dan yang paling umum Iya. itu kita di situ. Siap. Baik, untuk posisi terakhir, Pak, posisi tertinggi yang pernah Bapak jabat ketika masih bekerja di swasta itu sebagai apa, Pak? Atau mungkin pegawai negeri lah? Ya itu pejabat pemerintahan. Pemerintahan ya, betul. Pejabat. Saya setengah menteri di KPPU. KPPU. Di umur 45 tahun sampai 50 tahun itu tanda petik masa puncak saya. Wah, siap, luar biasa. Mungkin barangkali jawaban atas doa saya waktu saya masih di Jawa Timur, di Jawa Timur itu ya kan. Jadi kalau saya pejabat tinggi gitu. Dan itu selama 5 tahun kan hampir eksekutif terus. Iya. Kalau saya di Garuda itu duduk paling depan. Oh, luar biasa. Dapat privilege lah, Pak ya, Iya, privilege ya kan. Terus kemudian termasuk kaget juga ketika saya turun ke BRTI. BRTI kan levelnya direktur ya. Iya. Kalau direktur tuh ya ekonomi aja. Betul. Jadi selama ketika naik pesawat yang pertama itu kaget juga. Iya. Biasanya di eksekutif depan atau di lounge kalau di di bandara. Ya sekarang duduknya di ekonomi lounge juga yang untuk kelas yang biasa-biasa. Jadi ada culture shock tuh. Tapi ya akhirnya menyadari juga bahwa jabatan itu kan nggak abadi. Iya, betul Pak. Jabatan nggak abadi, pasang surut kehidupan itu ya mesti dilalui. Siap, betul. Berarti kalau misalkan untuk sekarang masih menjabat di pejabat pemerintahan, Pak, atau mungkin sudah pensiun ya? Sudah selesai off the post saya. Kalau BPKP kan saya keluar, jadi waktu PNS masih di BPKP, setelah dari BPKP non PNS. Iya, ke KPPU tadi ya? Iya, ke KPPU itu satunya non PNS. Siap. Baik, nah pemirsa Antv, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana prosesnya Pak Didi ini tentunya masuk ke Warkaban ya. Jadi nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Didi setelah kayak pengalaman tadi beliau bekerja di istilahnya lingkup pemerintahan dan juga bahkan di swasta. Nah sekarang Pak Didik kita akan berbicara mengenai soal bagaimana proses Pak Didik ini tentunya bergabung di Warkaban, lalu aktif sejak kapan dan akhirnya bagaimana bisa terpilih menjadi Ketua Paguyuban Warkaban ini, Pak? Oh iya. Baik, jadi Warkaban ini kan berdiri 9 Oktober 1981. Didirikan oleh komunitas-komunitas masyarakat Bantul. Nah, diantaranya penopangnya itu Serandas. Serandas itu warga perantauan asal Serandakan dan sekitarnya. Oh, baik. Jadi saya turut merasakan kegiatan Serandas ini sebagai penopang Warkaban. Tahun sekitar 82-83 itu saya ikut berserta budi saya untuk pengajian yang ada diselenggarakan oleh Serandas. Nah kemudian dalam perjalanan berikutnya ketika saya setelah muter-muter tadi juga dengar-dengar kegiatan Warkaban itu. Ada yang tetangga kampung yang kakak angkatan yang jadi pengurusnya gitu. Jadi saya tahu, tapi belum aktif. Cuman karena tempatnya jauh di Cikarang sana di Bekasi, jadi saya juga apalagi juga kesibukan di pemerintahan, kedinasan, jadi saya belum bisa sempat bergabung ke Warkaban. Nah bergabung di Warkaban itu setelah Paguyuban Warkaban ketuanya ingin melanjutkan regenerasi kepemimpinan. Karena sudah lama kan. Ini di Warkaban ada 3 periode. 1981 sampai 1996 itu Dr. Andes, Brigjen Pol Sudarsono. Terus kemudian 96 sampai 2015 Dr. Rusadi, pemilik usaha rumah sakit di Cikarang. Terus 2018 9 Desember mengadakan pertemuan, menyerahkan kepengurusan Warkaban kepada saya dan satu lagi salah seorang pengurus lama, Pak Waris namanya. Nah dari situ selama sebulan saya membentuk kepengurusan, jadi 9 Januari saya deklarasikan dan petiknya ke publik. Maksudnya saya bertapat di kantor perwakilan Bantul di Jalan Kaji. Saya adakan pertemuan pertama dan ngobrol-ngobrol di situ.
saya sampaikan lewat Facebook dan sebagainya. Gitu. Nah itu yang apa namanya. Jadi saya bukan ada pemilihan, bukan. Kondisinya dan mohon maaf kepada pendahulu ya. Saat itu sedang turun gitu. Turun mungkin dalam konteksnya mati suri gitu. Meskipun juga masyarakat sudah tahu Warkaban secara umumnya, tapi secara kepengurusan mungkin masih nah, itulah yang saya perannya untuk mengembangkan Warkaban. Siap. Lalu bagaimana sejauh ini Pak peran yang sudah Bapak lakukan di Warkaban? Apa saja mungkin kegiatan yang memang sudah digarap selama ini gitu, selama kepemimpinan Bapak begitu Pak? Jadi kalau secara organisasi dulu ya. Boleh. Jadi tumbuhnya Warkaban ini kan di era digital ya. Di era WhatsApp, bukan di era Facebook. Betul. Facebook sudah turun, meskipun juga masih digunakan, tapi eranya sudah berganti WhatsApp. Betul Pak. Sehingga ya kedok tular. Saya tanya ke teman-teman saya, terus warga alumni, siapa referensinya, keluarga Bantul di mana saja, dan kemudian akhirnya sekarang terbentuk di jejaring ke 19 provinsi dalam bentuk korwil-korwil itu, dan juga korwil-korwil untuk level kabupaten di seputaran Jabodetabek. Baik. Ya. Nah terkait dengan masalah program kerja, betul, Pak. Saya membagi ini. Ada 5 program kerja. Yang pertama adalah layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah ini bertumpu di elemen organisasi Korsap. Baik. Jadi orang-orang sama asal satu kecamatan, orientasinya memberikan layanan sosial, menjalankan layanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Siap. Untuk yang level korwil berbasis domisili, kita utamakan untuk peningkatan kesejahteraan. Nah untuk yang level nasional, grup-grup WhatsApp yang sifatnya nasional, orientasinya untuk program akses ilmu pengetahuan dan pemulihan dan pengembangan nilai sejarah dan budaya. Jadi ada 5 program itu. 5 program. Ya. Jadi kalau yang layanan sosial kita tumpukan di Korsap. Misalnya ada Jumat Berkah, ada layanan untuk anggota yang kesulitan. Betul. Kemudian juga mungkin bencana alam kali Pak ya. Bencana alam, bencana kekeringan, misalnya di Imogiri misalnya, siap. Atau mungkin kita ikut serta. Siap. Kemudian pandemi COVID kemarin juga kita adakan distribusi APD ke puskesmas di Bantul dan juga distribusi pangan, beras di lingkungan Jabodetabek. Siap. Berarti kalau misalkan pas kepemimpinan Bapak ini sudah mulai digalakan kembali begitu Pak ya untuk program-program sosial sendiri. Nah, lalu berbicara mengenai soal Bapak melihat tentunya Bantul sekarang ini seperti apa Pak? Ya, jadi kalau Bantul ini kan daerah yang sangat potensial untuk berkembang. Ya, mungkin sektornya ya kita menyesuaikan, banyak sektor yang bisa dikembangkan. Tapi kan Pak Bupati ngomongkan ada 3 program utama. Ada sektor perindustrian, ada pertanian dan pariwisata. Kalau perindustrian saya juga tahu kira-kira hambatan di industri itu apa gitu kan. Saya tahu ekonomi industri. Tapi saya nggak bisa nyentuh ke situ. Betul. Nah, saya lebih banyak kepada pertanian. Kalau ini kita mendukung rancangannya dari Bantul ini ada korporatisasi pertanian mengembangkan food estate. Baik. Jadi kita ikut diskusi besok ini kemarin juga. Nah itu yang terkait dengan kalau kita dengan Pemda itu mitra diskusi. Kalau yang dengan anggota tadi yang 5 program itu ya, layanan sosial, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu layanan sosial tadi sudah. Pemberdayaan masyarakat kita mengembangkan penanaman bibit pohon pisang di tanah-tanah yang menganggur melalui gerakan wakaf produktif. Jadi misalnya Mas MJ punya dana, pengen amalnya terus-menerus didapatkan gitu kan dengan wakaf gitu. Wakaf berapapun, kalau wakaf yang dulu-dulu kan mesti ada wakaf tanah besar-besar gitu dan digunakan untuk lembaga pendidikan atau masjid. Tapi kalau sekarang ini wakaf produktif siapapun berapapun bisa. Siap. Untuk tempo berapa gitu itu bisa diperjanjikan. Nah, alhamdulillah kita kemarin kita lihat proyek kita alhamdulillah cukup tumbuh bagus terutama yang tersentralisasi ya. Siap. Nah, kemudian kalau peningkatan kesejahteraan kita membentuk koperasi, kita rintisan koperasi. Jadi membawa
produk-produk dari Bantul dibawa ke Jakarta. Ke Jakarta, siap. Untuk peningkatan kesejahteraan. Kita juga membuat forum komunitas pelaku UMKM, Pak. ya kan? Kita bikinkan grup, silakan diskusi lah gitu. Kalau bisa kembangkan komunitas sebesar-besarnya. Tapi kan teman-teman kan masih pada pengen jual saja. Padahal saya inginnya, visi saya kan buatlah komunitas yang besar gitu. Sehingga bisa orientasi untuk peningkatan ilmu bisnis itu bisa berkembang gitu. Kan bisnis kan nggak mudah ya, sekolahnya mahal, bahkan sekolah bisnis itu, pengalaman bisnis itu lebih mahal daripada biaya sekolah. Biaya sekolahnya. Siap. Wah, luar biasa sekali ya. Terus nanti kan peningkatan akses ilmu pengetahuan, ini yang levelnya nasional. Kita membuat tema diskusi topik harian. Jadi kalau tanda petiknya ya jangan ngomong itu yang cangcing-cung gitu kan. Sekali ngomong berdasarkan topik harian. Senin apa, Selasa apa gitu, Rabu apa. 9 pemberdayaan masyarakat. Kalau Jumat kaitan dengan masalah nasihat keagamaan, Sabtu pengembangan usaha, Ahad akhir pekan lebih banyak kepada informasi-informasi kegiatan seni budaya gitu. Jadi kita upayakan seperti itu. Meskipun juga agak susah juga kan, karena orang itu kan kangen-kangen terus aja. Sedangkan kalau saya belokkan gitu malah saya dikira agak kasar sama anggota. Tapi ya suatu saat perlu ya. Betul. Supaya agak terarah dan produktif nanti. Nah, siap seperti itu, baik. Nah, terus kemudian itu membuka peluang sekolah ke luar negeri, informasi-informasi termasuk yang di dalam negeri juga, di luar negeri. Dan itu kan cukup banyak sebetulnya. Dari luar negeri itu ada yang beasiswa penuh, ada yang membebaskan biaya kuliah, biaya hidupnya ditanggung sendiri, itu banyak. Apalagi yang sponsor pemerintah. Baik. Misalnya Australia, Jepang, Korea, kemudian Turki, Eropa gitu. Sebetulnya banyak peluang. Jadi saya ingin membuka ini kepada khalayak masyarakat dari masyarakat Warkaban sendiri maupun masyarakat itu. Peningkatan akses ilmu pengetahuan. Kalau yang program pemuliaan nilai-nilai sejarah dan nilai budaya, ya berkesenian seni budaya gitu. Terus termasuk juga menggali sejarah. Ternyata Bantul ini kan nilai kejuangannya tinggi ya. Betul, Pak. Sejak Sultan Agung, sejak Pangeran Diponegoro, Jenderal Besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman, semua berasal dari Bantul. Betul. Gitu. Jadi saya juga mendorong teman-teman ini, para sedulur-sedulur warga Bantul ini, supaya tidak hanya cari merantaunya itu jangan hanya mencari kehidupan saja. Siap, baik. Tapi ada misi perjuangan. Baik. Tadi kita tahan dulu, kita akan kembali lagi pemirsa tentunya untuk melanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita kembali lagi di program Bincang Tokoh masih bersama dengan Pak Didik tentunya, dan tadi sudah berbicara banyak mengenai soal Warkaban begitu ya, tentang apa yang sudah menjadi program kerja ke depan dan juga apa yang sudah dilakukan. Nah, tapi berbicara mengenai soal potensi ke depan Pak, mengenai potensi masyarakat Bantul tentunya agar bisa menjadi masyarakat yang mandiri maupun juga sejahtera, ini kira-kira ada saran mungkin dari Warkaban terutama Bapak seperti apa? Ya, gitu? Saya kira ini, kalau dulu kan orang Bantul itu kan suka ke utara, atau apa istilahnya itu? Menampar atau apa? Bukan, hitam sebelah. Oh. Jadi sebelah sini. Sebelah sini putih, sebelah sini hitam gitu. Kalau ke utara itu kan namanya pada belajar, pada bekerja ke utara. Baliknya matahari dari barat, yang terkena yang itu juga. Jadi pipinya sebelah. Hitam sebelah. Tapi itu kan dulu semacam tadinya seolah ya betul ngawulo ya, mungkin bekerja terus begitu. Tapi kan mestinya masyarakat Bantul dengan potensi SDM-nya bisa memiliki kebanggaan tersendiri, dengan tentunya kebanggaan yang positif ya, dengan melihat potensinya. Jadi saya mendorong kepada terutama yang sekarang lewat anak-anak mudanya, siswa SMA itu yang lulus tidak mesti harus ke Indonesia, banyak pulang-pulang ke luar negeri, misalnya ke Amerika atau ke Jepang, ke Korea, ke Rusia, ke Skandinavia, ke Turki, negara-negara Muslim atau Saudi, kemudian Turki, Eropa, Italia, itu banyak. Jadi
mesti harus dibuka itu wacana supaya anak Bantul jangan ngunderan, ya kan? Jangan ngunder itu ya kelompok itu aja. Apalagi kalau kebetulan kan dekat dengan Jogja dan kemudian pikirannya hanya, wah pokoknya ayo Jakarta ataupun paling banyak Jawa. Gitu. Nah, saya memberikan wacana untuk yang lebih banyak memperluas jejaring untuk sekolah luar negeri karena itu penting. Belajar dari pengalaman Korea itu anak-anak remaja, pemerintah membiayai anak-anak dari berbagai pelosok negeri untuk dijadikan satu tempat belajar bersama. Baik. Jadi anak-anak remaja Korea ini sudah tahu gambarannya, sudah punya teman Azerbaijan, Kazakhstan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand gitu. Jadi sudah pakaiannya lebih luas. Siap. Nah itu yang saya dorong. Dan yang lainnya tentu potensi-potensi yang cukup banyak ini ya. Jadi potensi wisata, potensi pertanian, UMKM dan lain sebagainya. Ini kan kebetulan ya Bantul itu menjadi kabupaten kreatif. Ya. Khususnya sekarang itu dari sektor kria. Nah, padahal kan masih ada 17 atau sebetulnya 16 lagi subsektor ekonomi kreatif. Ya, barangkali itu nanti bisa dikembangkan, nanti bisa saya kira bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Potensi budayanya sudah cukup besar, tinggal dikemas menjadi ekonomi kreatif. Siap. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan untuk anggota Warkaban sendiri, Pak Didi, ini banyaknya itu profesinya latar belakang sebagai apa, Pak? Jadi yang di anggota kecenderungannya wong-wong Bantul ini dulu ya, ya orientasi jadi keningkratan pejabat itu tinggi dan sekolah ya juga motivasi sekolahnya tinggi dan kemudian ada banyak yang ke sekolah kejuruan maupun sekolah keguruan. Ya. Jadi hampir dulu penyuplai guru-guru ke berbagai pelosok Nusantara ini dari Bantul. Ya, mungkin juga daerah lain ya, Plong-Plonggo bisa jadi. Tapi dari anggota paguyuban Warkaban ini banyakkan guru. Gitu. Juga mungkin polisi ada lagi. Ada sektor birokrat yang tadi sekolahnya di Gama, ya kan? Gama punya relasi Kagama dan sebagainya, ya kan? Peluang-peluang jadi pejabat ke Jakarta juga tinggi. Hasil perjuangan zaman perang gerilya dan kemudian tokoh-tokohnya Jenderal Sudirman dan sebagainya, anak buahnya dan juga yang lain-lainnya cukup mewarnai di birokrasi pemerintah. Jadi itu birokrat juga banyak. Cukup banyak lah seperti itu ya. Baik, nah terakhir Pak Didi ini berbicara mengenai soal pesan kepada pemirsa Antv, mungkin pemirsa pengen tahu nih kira-kira mungkin dari Pak Didi ada prinsip hidup yang dipegang dari dulu Pak, dari masa kecil sampai dengan sekarang sehingga mengantarkan Bapak tentunya menjadi sosok yang seperti sekarang lah, sukses seperti sekarang, mungkin yang bisa dibagi kepada pemirsa Antv. Ya, baik. Pak. Terima kasih. Saya ini termasuk orang yang kurang banyak belajar, tapi banyakkan ngeluyur. Jadi tadi saya ceritakan sejak SD, sejak kecil saya itu 60% sudah di luar rumah, tidurnya. Bisa jadi lebih. Terus kemudian kalau sore sudah kelayapan, sekolah sampai jam 12 kan waktu itu, sore harinya pit-pitan, sepedaan ke berbagai daerah. Jadi banyak seperti itu. Ya itu satu sisi menjadi orang yang tidak rajin, tapi alhamdulillah ada karunia nggak rajin juga nilainya bagus. Betul. Suka jadi mohon maaf ya tidak membanggakan diri, tapi diapresiasi oleh teman-teman. Nah kemudian ya tadi dengan banyaknya komunikasi relasi saya ya ada visi hidup bagaimana bisa bermanfaat kepada masyarakat yang lebih banyak. Kalau itu boleh dijadikan pedoman kan, khairukum man afa'ukum linnas. Siapa yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Siap. Ya, kira-kira gitu. Siap, waduh luar biasa sekali pemirsa Antv ya. Jadi apa yang sudah tadi kita bincangkan tentunya bersama dengan Pak Didik ini bisa menjadi motivasi pelajaran hidup dan juga tentunya bisa menjadi
semangat Pak ya buat kita semua, tentunya terutama bagi masyarakat Yogyakarta, terutama khususnya Bantul. Dan tentunya terima kasih banyak sudah menyaksikan program Bincang Tokoh untuk edisi kali ini. Untuk Pak Didi juga terima kasih Pak. Terima kasih sudah, Mas Yanji. Iya, sudah berkenan gitu kan kita datang ke tempat beliau di Depok ini. Dan yang pasti jangan lupa saksikan terus program Bincang Tokoh hanya di Antv. Saya MZ Arinata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.